Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Rolanda. Saya dari kelas 2 CHPI dengan NIM 232131126. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sada Zari'ah. Yang pertama yaitu ada pengertian. Secara bahasa, artinya yaitu menutup jalan, dalam arti menutup jalan kepada kerusakan. Secara istilah adalah mencegah segala suatu perbuatan maupun perkataan yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya. Ibaratnya yaitu sesuatu pekerjaan yang mengandung kemaslahatan atau kebaikan seharusnya dilakukan, dan suatu pekerjaan yang mengandung kerusakan seharusnya tidak dilakukan karena dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya yaitu ada kedudukan. Kedudukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga ada kaidah fikih. Yang pertama ada Al-Quran. Di Quran surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, wala tasyubul ladina yad'una min dunillahi fayasyubullaha adawil khairi ilmiya. Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melakukan melampaui batas tanpa pengetahuan. Maksud dari Quran surat Al-An'am ayat 108 ini adalah yaitu mencaci maki sembahan Allah sebenarnya boleh dilakukan, namun bahkan mengandung kemaslahatan atau kebaikan. Namun jika dilakukan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci maki Allah. Dan yang kedua ada As-Sunnah. Makna dari hadis tersebut yaitu larangan membunuh orang kafir atau munafik setelah mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena mereka takut dibunuh. Al-Hadiyah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Begitu banyak perbuatan dosa. Nah, jenis perbuatan dosa orang kafir ini disebut kufur, dan orang yang membunuh disebut maksiat atau kefasikan. Untuk yang ketiga ada kaidah fikih yang berbunyi ma'ada illa harami fahuwal haram, ya artinya apa yang membawa kepada yang haram maka tersebut hukumnya juga haram. Dan yang kedua ada dar'ul mafasidi muhaddamu al jalbi sholih, artinya menolak kerusakan terlebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan atau kebaikan. Dalam hadis ini yaitu bahwa segala perbuatan maupun perkataan itu dilarang syar'a, yang dilakukan muhalab, yang dilarang syar'a, terkadang menyampaikan dengan tersendirinya tanpa perantara. Contohnya zina, mencuri, dan membunuh. Namun terkadang juga yaitu menyampaikan dengan tidak tersendirinya, tapi menjadi wasilat kepada sesuatu yang menyampaikan kepada kerusakan. Contohnya yaitu halat, yang menjadi sebab terjadinya pertukaran keturunan, tapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan. Selanjutnya ada klasifikasinya. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang dilakukan biasanya akan menimbulkan atau terbawa pada hal yang terlarang. Contohnya zina, mencuri, dan membunuh. Dan yang kedua yaitu sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa pada hal yang terlarang. Dan yang ketiga yaitu sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada hal yang terlarang dan yang tidak terlarang. Untuk yang kedua dilihat dari segi akibat menurut Ibnu Hiyam Az-Zari'ah. Yang pertama, pada dasarnya membawa kepada kerusakan atau kefasikan atau kefasatan, contohnya homer dan zina. Dan yang kedua yaitu yang asalnya mubah namun ditujukan pada perbuatan yang merusak, contohnya nikah muhalil dan jual beli yang menghantarkan ke riba.
Nikah muhalil adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah kena talak 3 dan masa iddah perempuan itu sudah habis. Jika perempuan itu rujuk dengan suaminya pertama tidak bisa, kecuali perempuan itu yaitu bila terjadi perceraian bada al-dukhul, yaitu wanita menikah dengan laki-laki yang sudah bercerai. Untuk yang ketiga yaitu yang asalnya mubah atau boleh tidak ditunjukkan untuk kerusakan dan kemaslahatan lebih besar daripada kebaikan. Kerusakan lebih besar dari kebaikan. Contohnya, berhias perempuan yang baru meninggal dunia di masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang pisah atau ditinggal oleh suaminya. Untuk masa iddah orang meninggal yaitu 130 hari dari tanggal kematian. Untuk masa iddah bagi orang yang bercerai yaitu 3-4 bulan. Untuk selanjutnya yaitu dari segi kerusakan. Menurut Abu Ishaq al-Syaitibi, yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti, misalnya menggali sumur di depan rumah orang pada saat malam hari menyebabkan pemilik rumah akan jatuh ke sumur. Dan yang kedua yaitu ada perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan atau kerusakan, misalnya menjual anggur pada pabrik pengolahan minuman keras. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata pada musuh yang akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Dan yang keempat yaitu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan atau kebaikan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan atau kerusakan, misalnya bar al-ajal, yaitu jual beli dengan harga tinggi tidak sama dengan harga asalnya karena tidak konstan. Untuk selanjutnya ada kedudukan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mazhab Maliki dan Hambali. Dijadikan sumber hukum sebab sekalipun mubah atau boleh tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan yang dilarang agama. Beliau mazhab Maliki dan Hambali menggunakan Quran Surat Al-An'am ayat 108 dalam memutuskan masalah tersebut. Yang kedua ada mazhab Hanafi dan Syafi'i, yaitu dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah atau boleh tetapi diperlakukan sebagai mubah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu untuk menggunakan metode ini yaitu kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbedaan antara maslahat dan kemafsadatan atau kebaikan dan kerusakan. Jika maslahat boleh dilakukan dan mafsadat ditinggalkan, namun jika sama-sama kuat harus menggunakan prinsip yang berlaku. Untuk yang ketiga ada mazhab Zariyah. Secara mutlak menolak metode ini dikarenakan hanya menggunakan sumber murni Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum tanpa campur tangan logika pemikiran manusia. Hasil rayu selalu erat dengan adanya persangkaan dan haram hukumnya menerapkan sesuatu berdasarkan persangkaan. Karena menghukumi dengan prasangka sangat dekat dengan kebohongan dan kebohongan adalah sumber kebatilan. Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari undang-undang, hukum, atau hakim yang arahnya atau peristiwa yang jelas ke arah yang tidak jelas atau peristiwa yang belum jelas. Contohnya ada 3. Yang pertama, meninggalkan kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi seorang muslim, khususnya laki-laki. Jika kita melakukan kegiatan pada saat sholat Jumat, harus ditinggalkan karena hukumnya makruh. Yang kedua, larangan jual beli untuk menutup jalan terjadinya riba. Dan yang ketiga, larangan mengiklankan miras karena menyebabkan masyarakat membeli miras tersebut. Jika kita mengiklankan miras kepada semua orang, maka pengguna khamr atau miras itu semakin banyak. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.